teman-teman, ketemu lagi di channel ini, di channel Dua Sultan. Oke, teman-teman, pada kali ini kita menyambangi daerah Jakarta Utara ya. Jadi Jakarta Utara ini tempat wisata itu, kalau kalian yang tahu, ini adalah Ancol. Wih. Jadi pada kali ini teman-teman, Bang Sultan ke Ancol karena memang Bang Sultan ini ke distrik tempat ini ya. Di sini sepertinya ada sesuatu, jadi istilahnya di sini Bang Sultan pengen tahu apa benar itu di TKP. Jadi memang pemandangannya kalian lihat sendiri bagus ya. Di belakang kita ini kalian yang mau nyewa kapal atau mau keliling-keliling kalian bisa naik kapal, di situ ada. Dan juga memang laut lepasnya di sana yang ini sudah dibangun nih, dibangun yang baru. Jadi sepertinya akan dibangun apa gitu, nggak ngerti ya. Jadi nanti kita lewatin aja di sini ya, kita keliling-keliling ya. Kita keliling-keliling aja. Kalau bisa naik kapal ya. Ibaratnya ini kita mau menjelajah lautan ini, kita bisa naik kapal ini ya gitu. Nanti kalau itu kita naik kapal, kita keliling-keliling mana nanti kita tempat yang bersirkulasi kita tuh kalau bisa tidak dilalui orang. Legendnya ya teman-teman, yang dikatakan Cimanis Jembatan Ancol. Nah, ini jembatannya teman-teman, sebenarnya sini bukan ini, tapi ini memang jembatan ini baru dibangun, tapi memang ini dia. Jadi penguasanya itu Cimanis itu ya, yang dikatakan legend itu Cimanis Jembatan Ancol. Nah, jadi kita telusuri di sini. Nanti kalau bisa kita panggilkan dia, kita hadirkan dia, kita interaksi sama dia melalui wadah seseorang nanti ya. Nanti kita adain mediumisasi apabila ada pengunjung atau siapa yang mau jadi wadah itu, nanti kita berinteraksi lah sama dia gitu. Oke, ikutin terus. Mitosnya atau ceritanya Cimanis Jembatan Ancol itu, aduh ya, saya belum bisa bercerita. Kita hadirkan dia biar ceritanya saya ini gak ngecap gitu ya, biar fakta yang berbicara di sini. Oke, lalu saya mau coba berinteraksi dulu
mengupas suatu cerita di mana di situ ada sosok angker, yang dimana di situ beliau adalah sosok penguasa yang dimana mempunyai suatu kisah yang pilu. Dan di sini tim Dua Sultan ingin mengupas sejarah itu. Namun ketika ada kesamaan atau tidak kesamaan cerita, tim Dua Sultan sebelumnya ingin dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Oke teman-teman, ikutilah cerita ini. Mudah-mudahan kalian bisa memetik pelajaran dari setiap kisah-kisah cerita ini. Jadi gini teman-teman ya, jadi saya beri saya ada gambaran cerita Ciman Jembatan Ancol itu. Ternyata dia seorang gadis yang dimana dia itu telah terjebak oleh seorang laki ya sebenarnya. Jadi si laki-laki itu memang orang yang dia cintai gitu ya. Si laki-laki ini orang yang benar, jadi memang dia itu ada hubungan ya. Jadi ada hubungan kalau kayak gitu hubungan pacaran lah gitu ya. Tapi dimana si laki-lakinya itu menyakiti dia gitu. Ternyata si laki-laki itu sebenarnya tidak tulus sama dia. Nah makanya dibuatlah janjian ke tempat ini nih. Ke tempat ini berada di jembatan ini ya kan. Ternyata si laki itu tidak datang karena memang dia janjiannya untuk bertemu di sini, di area sini ya. Di area sini janjian untuk ketemuan di area sini jembatan ini. Tetapi ternyata si lakinya itu tidak datang. Dia nunggu lama ketika itu karena memang janjinya malam, tengah malam juga gitu. Orang-orang pemabuk lewat, itu ada sekitar 5 orang pemabuk gitu, melihat si manis itu. Dia ada pikiran yang bukan ini, maksudnya bagusnya gimana ya, inilah anggaplah si berandalan itu dia ingin begitu ya. Jadi si berandalan ini ingin memperkosa lah bahasanya gitu ya, melakukan hal yang tidak diinginkan lah gitu ya. Akhirnya kejadian, jadi ternyata si manis jembatan, si manis itu diperkosa oleh 5 laki-laki itu dan dibuang di laut ini gitu ya. Itu terus kenapa dia itu muncul, karena di situ ada dendam. Jadi dikala dendamnya itu dikuasai oleh bangsa jin yang ada penguasa di sini ya. Jadi sosok jin yang menguasai area ini memanfaatkan keadaan itu, jadilah sosok itu si manis jembatan Ancol. Ya ini dia. Jadi si manis jembatan Ancol itu, tapi ingat ya, dia hati nama dia. Jadi orang-orang yang sompral, orang-orang yang sombong, orang-orang yang mau melakukan kegiatan-kegiatan yang di sini yang merugikan lah orang itu ataupun kejahatan lah gitu. Jadi bagi kalian yang buruk di area ini, hati-hati saja karena memang dia tidak suka gitu kalau ada kegiatan yang tidak bagus di sini gitu. Jadi untuk kalian di sini kalau bisa hatinya harus bersih, dan kalian juga jangan pernah berkata. Saya melihat ada ini ya di bawah saya nih, seperti ada gadis merah. Jadi di bawah saya ini ada gadis berenang, bajunya merah, dia menghadap saya, dia mendengarkan cerita saya tadi gitu. Mungkin ini beliau atau bukan, saya nggak tahu. Pokoknya yang pasti dia lagi menghadap saya dan dia lagi berenang di dalam air ini gitu. Jadi ceritanya seperti itu teman-teman. Sekali lagi di sini mungkin ada kata-kata saya yang kurang
berkenan di area sini, dan saya juga tidak mau bermaksud apa-apa. Jadi ini mau mengupas cerita mitos di masyarakat, di mana ada si manis jembatan Ancol, katanya dia itu suka menampar diri yang seram dan gimana. Ternyata dia enggak, ternyata dia orang yang baik dan dia parasnya cantik luar biasa. Dia tuh mungkin ininya tuh jika ada orang yang mau berbuat jahat aja gitu. Oke, jadi gitu teman-teman, ayo kita ikutin terus. Kasih kedai saya ada yang beri saya nanti. Kalian bisa lihat di sana. Ini nih batas. Jadi dulu nih nggak ada batas nih ya teman-teman. Ini sampai sana nih mau lepas ya kita sampai kemari. Jadi mungkin mau diciptakan ini namanya aerob dulu. Jadi mau diciptakan pulau di sini, menjadikan pulau. Yang saya senangnya tuh, makanya dibilang mitos yang katanya dia itu jahat, dia itu angker, katanya mitosnya katanya dia suka memunculkan diri, katanya suka menggoda manusia. Ternyata tidak. Jadi dia tuh menggodanya itu kalau orang yang hatinya buruk, hatinya jahat, nah dia baru bisa. Dan juga hati-hati di sini. Jangan pernah berkhayal yang tidak-tidak, punya pikiran yang macam-macam di sini, los saja gitu. Karena bisa ke bawah juga. Cukup jauh, kabur, karena kan dalam nih, ya kan? Karena posisinya dalam. Kalau kalian tidak bisa mempunyai kemampuan berenang, kalian bisa tenggelam di sini gitu. Jadi memang jembatannya sepanjang jalan ini ya, sampai ujung sana. Sampai dari sana tadi ke ujung, sampai ujung ke sana. Ini masih wilayah kekuasaan dia. Mana kalian kalau lewat ini jangan pernah berkata-kata kotor atau berpikiran kotor, karena berpikiran kotor namanya Victor, pikiran kotor. Ayo teman-teman di sini. Wow, ada yang sedang melakukan ritual malam ini ya. Jadi teman-teman, kalian bisa lihat ini ada yang melakukan ritual ya ini. Ya, teman, malam ini lihat ini ada bunga kantil sama bunga apa nih namanya ya. Jadi malam ini sedang ada ritual di sini. Mungkin juga nih banyak sekali nih. Astaga, banyak banget. Lihat loh, kelihatan nggak ya? Ini semuanya ikan loh, ikan loh semuanya. Ikannya banyak banget loh ini. Tuh. Jadi teman-teman, kita juga juga untuk beliau ya. Jadi teman-teman juga jangan salah sangka dan juga berpikiran negatif gitu. Mungkin ada seorang yang melakukan ini, intinya baik biar tempat ini aman ya, nggak ada gangguan apa-apa gitu. Dan sih memang agak gitu, dan dia sama wangi-wangian gitu. Jadi dia memberikan bunga-bunga. Tuh, sampai sini tuh, banyak banget. Wow, ada yang gede banget di bawah ini. Jadi gitu ya teman-teman, pokoknya ikutin terus perjalanannya biar kita kupas semuanya, dan ini juga kita mengupas yang baik-baiknya saja. Karena memang dari ujung sana kalian bisa lihat ya, di ujung tempat wisata ini memang lagi rame-ramenya karena memang musim liburan ya, liburan sekolah. Juga saya ingatkan sekali lagi, yang melibur di sini, area sini gitu, khususnya anak-anak ya gitu, dijaga anaknya ya, ibu bapak gitu yang membawa anak, takutnya dia main sendiri tidak terkontrol, jadi nanti dia terbalik.
tadinya, bukan buat apa-apa, jadi memang biar nyaman lah di sini, biar nggak ada gangguan apa-apa. Jadi pengunjung yang ada di sini merasa nyaman gitu. Intinya sih itu ya, nggak ada. Jadi jangan punya banyak tujuan lah, sangka gitu. Apabila ada orang yang memberi sesaji itu, karena ada di sini filosofi kenapa? Oh banyak banget. Jadi memang ramai ya kalau di waktu weekend, dan memang ini acara liburan sekolah ya teman-teman. Jadi ramai tempatnya, kalian bisa lihat di sana. Di hari-hari weekend, hari-harinya anak-anak sekolah liburan nih banyaknya kalau pakai enak soalnya tempatnya. Oke teman-teman, jadi gitu ya teman-teman. Jadi cerita singkatnya gimana jembatan Ancol itu seperti itu. Jadi ternyata dia juga seperti kita, manusia biasa, yang dimana beliau itu mempunyai cerita lah gitu, mempunyai cerita yang kelam, yang sangat apa namanya, mungkin cerita ini kurang enak didengar ya. Di sini juga Bang Sultan minta maaf kalau cerita ini membuat beliau kembali lagi ke masa itu gitu, nggak ada maksud apa-apa. Cuma di sini kita mau mengupas kebenarannya, bahwasanya cerita di masyarakat itu bahwasanya si jembatan Ancol itu katanya suka mengganggu manusia gitu dan menyelakai manusia. Ternyata tidak teman-teman, dia itu yang digoda atau yang dia celakai itu orang-orang yang berbuat buruk, yang hatinya itu buruk gitu ya, yang istilahnya dia mau berbuat keburukan lah gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Mungkin sampai di sini dulu ya kali ya teman-teman, mungkin sampai di sini dulu. Mungkin memang singkat ceritanya, tapi kita sudah, mungkin kalian sudah paham tentang cerita itu. Jadi next time kita keliling-keliling lagi, kita keliling-keliling Nusantara lagi, kita mengupas sejarah-sejarah yang ada di Nusantara ini. Dan sekali lagi di sini kita ingatkan tingkatkan ilmu dan ketahuan terhadap Allah SWT agar kita selalu